Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang hukum tabur tuai. Kenapa saya selalu bicara tentang tabur tuai? Sebab saya pengen setiap orang mendengar dan mendengar. Apabila di dalam hidup siapapun di dunia ini, apa yang dia tabur, dia pasti akan menuainya. Menabur yang baik akan menuai yang baik. Menabur yang buruk akan menuai yang buruk. Tidak ada satupun yang kita tabur, kita tidak menuainya. Walaupun siapapun kita, apakah kita cuma orang biasa, apakah kita jemaat, apakah kita hamba Tuhan, apakah kita apapun, siapapun kita, kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetap hukum tabur tuai itu berlaku. Jangan berpikir, aku masih muda, aku menabur aja yang buruk. Aku nanti bertobat, aku tidak akan menuai yang buruk, akan menuai yang baik. Tidak. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuainya. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perhatikan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita selalu berusaha menabur yang baik, menabur yang baik. Kalau di dalam hidup kita ada menabur yang buruk, maka ambil sebuah keputusan. Sementara kita menuai daripada yang buruk yang kita tabur, kita harus menabur yang baik, menabur yang baik. Paksakan diri kita selalu menabur yang baik. Saya mau sampaikan tentang kisah nyata. Ada kakak adik, si abang dan si adik. Keduanya itu ketika orang tuanya meninggal, punya warisan yang banyak. Si adik itu hamba Tuhan, melayani Tuhan. Si adik keluarganya kenal akan Tuhan. Tetapi si abang, dia tidak melayani Tuhan. Bahkan jarang ke gereja. Si abang bermulai dari orang dunia, yang mana tadinya hidupnya cuma tahu off-road dan off-road. Yang saya lakukan, abang dan adik ini tidak ada kecocokan. Warisan itu banyak, tetapi si adik yang menguasainya. Fisiknya, suratnya, semua dikuasai si adik. Tuhan percayakan si abang dengan saya. Yang saya lakukan adalah Tuhan pulihkan si abang, pulihkan dia. Mampukan dia menuai semua yang dia tabur, yang buruk di dalam hidupnya yang lampau. Biarkan Tuhan kasih dia kekuatan, dia bisa menuainya. Berjalannya waktu dengan binaan, dengan campur tangan Tuhan, si abang bisa melewati waktu-waktunya. Dia harus menuai semua yang buruk di dalam keluarganya. Dan saya percaya kekuatan abang itu bisa melakukan itu semua dari Tuhan. Maka atas anugerah Tuhan, ketika sementara dia menuai yang buruk, dia menabur yang baik, dia menabur kesabaran. Dia menabur untuk boleh mengalah. Banyak kali hal kesabaran yang dia tabur. Sehingga atas anugerah Tuhan keluarganya pulih. Saya berdoa biar di dalam keluarganya kedua anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik. Mendapatkan cucu sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sempurna. Sehati sepikir, punya komunikasi yang baik dan berbahagia. Sementara itu, si adik yang itu hamba Tuhan, yang kenal Tuhan, dikuasai oleh roh mamon. Ketika ada roh mamon itu, ketika ada terikat oleh uang, saudara, pengen melakukan keculasan,
Bisa nggak dia lakukan? Bisa. Tetapi ketika dia menabur yang demikian, dia menabur di dalam hidupnya. Sementara si abang menuai yang buruk, dia menabur yang baik. Tetapi si adik, dia tetap menabur yang buruk, secara materi mungkin dia berlebihan. Secara materi, secara itu dia boleh dihormati orang. Tetapi satu hal terjadi, perbedaan yang besar. Di dalam keluarga si abang terjadi komunikasi yang baik, terjadi kebahagiaan. Di dalam keluarga si adik tidak ada komunikasi yang baik. Semuanya ada kekacauan, pemberontakan dari anak-anak, hubungan yang tidak baik. Dan di dalam si adik, anak-anak itu cuma satu yang menikah, dua yang tidak menikah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu Tuhan izinkan suami daripada si adik Tuhan panggil. Dan si adik bolak-balik mengalami sakit. Rumah sakit demi rumah sakit mengalami suatu penyakit. Dan suatu hari si adik itu pengen jumpa dengan si abang. Si abang pun pengen jumpa dengan adik. Perjumpaan terjadi di sebuah rumah sakit. Abangnya menemuin adiknya di rumah sakit. Saat itu adiknya cuma bilang, "Abang, sakit abang, sakit abang. Ampuni aku Tuhan, abang. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku abang. Ampuni aku Tuhan. Aku salah, aku bersalah dengan abang." Dan saya melihat si abang berkata, "Adek, tenang. Abang mengampuni engkau. Engkau adekku satu-satunya. Abang mengasihi engkau. Abang bukan hanya mengampuni engkau, tetapi abang mengasihi engkau." Dia cium adiknya, dia belai adiknya, dia lepaskan pengampunan untuk adiknya. Dia tidak memarahin adiknya. Dia katakan, "Sehat adik, cepat sembuh adik." Dia mengasihi, bukan hanya mengampuni, tetapi dia mengasihi adiknya. Dan adiknya pun minta ampun dengan abangnya. Saya lihat video itu, saya mengalirkan air mata, saya bilang, "Tuhan, thank you. Hanya engkau yang bisa melembutkan hati abang. Hanya engkau yang bisa mengubah." Mereka perjumpaan yang luar biasa, ada saling mengampunin dan keikhlasan, ketulusan daripada abang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beberapa hari kemudian si adik Tuhan panggil ke rumah bapak. Abangnya kemarin WA saya, "Ibu, puji Tuhan, adekku sudah pergi ke surga, sudah menghadap Bapak di surga. Si abang sudah lega. Dia adekku sakit satu-satunya, Ibu. Aku mengasihi dia. Aku bukan hanya mengampuni dia, tapi aku mengasihi dia." Bapak, Ibu, saudara-saudara, si abang menabur yang baik, yang baik, yang baik. Dia bukan hanya melepaskan pengampunan dengan adiknya, tetapi dia mengasihi adiknya dengan tulus. Dan saya lihat Tuhan taruh pada saya ketika saya melihat tuh, mulai saat ini aku bukan hanya menyertai si abang. Aku akan selalu ada bersama dengan dia. Aku akan selalu menyertai dia, memegang tangannya sepanjang hidupnya. Dia mengalami damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ini saatnya kuasaku, otoritasku, penyertaanku, hikmatku ada pada si abang. Dan dia akan heran dan tercengang-cengang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matanya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinganya, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatinya, Tuhan buat nyata terjadi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah tabur tuai. Dan saya percaya semuanya pasti terjadi dengan baik. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan amin.